Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu yang kedua di tahun 2023. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita di belakang kita, semua karena rencana Tuhan yang dahsyat. Dan kita akan melangkah di tahun yang baru dengan harapan dan mujizat yang baru nyata atas kita. Siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab pertolongan-Mu dahsyat atas kami. Kami bersyukur kalau kami tiba di hari yang baru, minggu yang baru, bahkan di tahun yang baru. Itu semua karena anugerah Tuhan dan karena waktu-Mu yang luar biasa atas kami. Dan biar kami terus mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, Yesus, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Kita bersyukur segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan biar kita terus berserah di dalam Dia. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Allah yang dahsyat. Yesus. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari Tuhan, atas bekerja atas kami, izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memegang hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Joy.
pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, haleluya. Sebab rencana-Mu dahsyat atas kami, segala sesuatu berubah, namun Engkau Allah tak pernah berubah. Haleluya. Kami percaya Tuhan, waktu yang Kau nyatakan atas setiap kami tidak pernah salah, sebab waktu-Mu selalu tepat atas kami. Dan ajar kami terus percaya di dalam Engkau, yaitu hanya di dalam Yesus. Karena Engkau akan menjawab setiap kerinduan kami, segala keperluan kami, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ini pujian kami bagi Engkau. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kami percaya Tuhan, selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Engkau mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. sebab ini kerinduan kami Tuhan. Engkau akan terus menjawab dan mendengar doa kami. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua.
pegang tepat atas kami. Dan biar kami terus berpegang di dalam waktu-Mu yang dahsyat atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan buat kita. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Dan kita percaya hari-hari ke depan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur juga untuk anugerahnya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari-hari ini kita banyak mendengar tentang kejadian-kejadian alam di sekeliling kita. Ada gempa bumi, ada gunung meletus, bahkan ada beberapa hal banjir, tanah longsor. Nah, hal-hal yang seperti itu sepertinya kita harus tetap berjaga-jaga karena waktu yang sudah semakin singkat, waktu kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat, kita semua harus berjaga-jaga. Selalu ada tanda-tanda yang Tuhan berikan buat kita untuk selalu memeriksa keadaan diri kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa arti hidup kita masing-masing. Baiklah, sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau waktu Tuhan berikan buat kami, kalau kami ada sampai hari ini, karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin setiap kami tetap memiliki iman yang teguh. Tuhan ingin supaya kami berjaga-jaga. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkati kami semua pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa setiap manusia yang hidup tentu memiliki cita-cita, tentu memiliki harapan, tentu memiliki sesuatu yang ingin dia capai dalam hidupnya. Tetapi mari kita belajar bahwa segala sesuatu yang kita ingini, kita harapkan, kita cita-citakan, itu semuanya wajar-wajar saja. Masalahnya adalah sekarang bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang seperti tadi kita harapkan. Kita percaya ketika Tuhan masih memberikan kepada kita hidup sampai hari ini, tentu ada sesuatu yang kita ingin kerjakan bersama, sesuatu yang ingin kita capai. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kita dasari seluruh keadaan kita dasari seluruh pengharapan kita ke dalam pengertian firman Allah. Supaya ketika kita hidup di dunia ini, kita memiliki hidup yang berarti, hidup yang menjadi berkat. Tujuan Tuhan menyelamatkan kita tentu saja bukan untuk supaya kita hidup bebas, hidup merdeka dengan semau kita, tetapi ada tujuan Tuhan yang utama adalah hidup untuk bisa menjadi berkat. Berbeda dengan orang-orang dunia ini, kita harus bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita percaya semua karena anugerah. Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita akan lihat di dalam Yakobus 4 ayat 14 firman Allah berkata, dalam Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 14 ini ternyata benar bahwa hidup itu sangat singkat sekali. Alkitab mengumpamakan hidup kita itu seperti uap, ada kemudian tiada, sebentar saja ya. Waktu-waktu di dunia ini memang amat sangat singkat saudaraku. Tetapi bukan berarti kalau waktu itu singkat kita bisa mempergunakannya semau kita atau kita tidak mempergunakannya sama sekali. Justru karena waktu yang singkat itulah Tuhan mengajarkan kita supaya hidup kita memiliki arti, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita menjadi berkat. Karena itu mari kita mulai hidup kita ini dengan memeriksa keadaan kita masing-masing. Saya mencatat ada 3 hal yang kita akan sama-sama perhatikan ya. Ada banyak hal sebenarnya, tapi 3 hal ini kita akan belajar ya. Yang pertama adalah Yesaya 43 ayat keempat. Firman Allah mengatakan bahwa hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 4 firman Tuhan berkata begini, karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai ganti dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Luar biasa. Alkitab mencatat dengan sangat hebat sekali bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Di mata Tuhan kita ini orang-orang yang berharga. Kalau kita merasa bahwa Tuhan saja menghargai hidup kita,
betapa juga kita harus belajar menghargai hidup kita masing-masing. Saudaraku, berharga karena Tuhan sudah memberi kepada kita kehidupan yang luar biasa. Tuhan sudah membayar lunas kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal, bukan dengan hal-hal yang lain. Satu hal yang luar biasa, dia rela mati untuk menebus dosa kita. Perhatikan, karena kita berharga di matanya. Tuhan melabeli kita dengan kata berharga. Itu berarti kita harus menempatkan kehidupan kita sangat-sangat luar biasa berharganya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, keberhargaan kita itu tidak tergantung dari berapa banyak harta Bapak Ibu, berapa tinggi pangkat Bapak Ibu, berapa tinggi kedudukan Bapak Ibu, berapa panjang gelar akademis Bapak Ibu. Kita semua di tempat ini tentu mau belajar bahwa kesemuanya itu tidak akan menjamin bahwa kita berharga. Banyak orang-orang yang memiliki pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, gelar akademis yang panjang, harta melimpah, belum tentu hidup mereka berharga. Bisa saja mereka melakukan sesuatu yang tidak berharga dalam hidup mereka. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berarti kita betul-betul harus melihat keadaan diri kita, ya, keberadaan diri kita itu seperti apa keberhargaan yang Tuhan maksudkan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sikap kita, karakter kita, perbuatan kita, kata-kata kita, tindakan kita, seharusnya itu semua yang berharga. Kita berkata dengan perkataan yang berharga. Sikap kita, tindakan kita, karakter kita adalah karakter yang berharga. Bukan karakter yang murahan, bukan kata-kata yang murahan, bukan sikap yang murahan. Kita berharga. Kita menyatakan diri kita dan Tuhan menyatakan dengan tegas bahwa kita berharga. Itu berarti hidup kita harus kita jaga sedemikian rupa karena kita berharga di mata Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu mempunyai harta atau mempunyai benda yang berharga, Bapak Ibu akan pasti menyimpannya di tempat yang sangat-sangat spesial sekali. Bapak Ibu tidak menyimpan benda-benda berharga Bapak Ibu itu di tempat yang sembarangan. Tapi tentu tempat-tempat yang sangat-sangat rahasia kalau bisa, ya, hanya Bapak Ibu yang tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa sikap hidup kita, kata-kata kita, tindakan kita, perbuatan kita itu harus seberharga mungkin. Orang akan menilai keadaan kita, bukan pada waktu kita ada berkumpul dengan orang-orang Kristen, bukan pada waktu kita ada di gereja, bukan pada waktu kita ada di persekutuan doa, di kumpulan orang-orang percaya. Tapi keberhargaan kita akan nampak jelas ketika kita ada di luar semuanya. Ketika kita ada di luar, di tempat-tempat umum, apakah kita masih tetap disebut orang yang berharga? Sikap kita, tindakan kita, ya, respon kita dalam menghadapi segala situasi, kata-kata kita, itu apakah kita tetap berharga? Orang akan lihat apa yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya punya satu pengalaman pada waktu kami ditugaskan untuk membantu di satu bencana, saudaraku. Kami mendirikan tenda. Dan pada waktu kami mulai tugas kami, tanggung jawab kami untuk membantu meringankan beban daripada korban bencana, ya. Kami disambut dengan sangat luar biasa sekali. Mereka tidak bertanya siapa kami, dari mana kami, mereka tidak tanya, ya. Ada atribut yang kami memang bawa di tenda kami, tapi mereka tidak pedulikan itu. Yang mereka lihat adalah tindakan kami, perbuatan kami, sikap kami, kata-kata kami, apa yang kami lakukan. Suatu saat ketika saya dengan teman-teman bersiap untuk melakukan tugas, tiba-tiba datang seorang pemuka di tempat itu, katakanlah orang yang berpengaruh. Dia memeluk saya dan dia berkata, "Terima kasih." "Pak," saya bilang, "Bapak kan belum kenal saya, belum kenal teman-teman saya juga belum kenal Bapak." Dia menjawab dengan tegas sekali, "Saya tidak perlu mengenal nama bapak-bapak, tapi tindakan bapak-bapak, perbuatan bapak-bapak, sikap bapak-bapak, itulah nama bapak-bapak semuanya."
Wah, luar biasa sekali saudaraku. Saya sangat-sangat diberkati sekali. Jadi orang melihat apa yang kita lihat. Orang mengetahui siapa kita ketika kita berkata-kata. Orang menilai kita ketika melakukan sesuatu tindakan. Respon kita, orang akan menilai kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita belajar. Ada sesuatu yang Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat dalam hidup ini. Ya, kita belajar, ya jangan lupa hidup itu sangat singkat sekali. Jika masih ada kesempatan untuk kita bertobat, bertobatlah. Jika kita ingin tetap bersetia, terus setialah. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita mengerti tujuan hidup kita yang sebenarnya, supaya hidup kita berarti karena kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 10 firman Tuhan berkata begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tujuan hidup kita adalah menjadi saksi bagi Tuhan. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang baik, apa yang benar. Bukan semau kita. Kalau tadi dikatakan hidup itu sangat-sangat singkat sekali, hanya seperti uap sebentar kelihatan lalu lenyap. Maka betapa satu hal yang Tuhan juga ingin kita semua perbuat adalah berbuat baik, berbuat benar. Ya, salah satu caranya untuk bisa berbuat baik dan berbuat benar tentu adalah menjadi saksinya. Saksi Tuhan itu enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik itu enggak mudah. Hidup kita seharusnya mencontohkan kehidupan Tuhan sendiri. Bagaimana dia melakukan tugas tanggung jawabnya, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana sikapnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita adalah gambarannya. Kita harus melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak lakukan. Karena itu mari kita belajar bahwa Tuhan hanya ingin supaya kita berbuat baik, berbuat benar, walaupun tidak mudah. Bahkan ketika kita mau melakukan apa yang baik pun, itu bisa salah dimengertikan oleh orang lain. Kita dianggap orang-orang yang cari muka lah, orang-orang yang cari kesempatan lah. Nah Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti kalau ada orang yang menolak perbuatan baik kita, kemudian kita berhenti berbuat baik. Bukan, itu bukanlah sesuatu penghalang untuk kita terus berbuat baik. Itu hanya kecil, kerikil yang kecil saja. Kita harus terus melangkah, kita harus terus berbuat baik. Ya, jangan pernah ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk bisa berbuat baik. Firman Allah dengan tegas mengatakan, kalau kamu tahu kamu harus berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Jadi ternyata berbuat baik itu bukanlah pilihan, tapi kewajiban, keharusan. Tuhan tidak menyuruh kita memilih untuk bisa berbuat baik atau tidak. Berbuat baik adalah ciri khas daripada anak-anak Tuhan, ciri khas daripada murid-murid Tuhan. Itu berarti tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik. Apapun resikonya, apapun yang terjadi, tidak bisa menghentikan kita seharusnya untuk tetap berbuat baik, untuk tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kita tidak hanya sekedar bahwa kita mengakui kita anak Tuhan, kita mengakui kita orang percaya, tapi ada tindakan yang nyata, ada satu perbuatan yang nyata ketika kita melakukan satu tindakan yang baik, tindakan yang benar seperti yang Tuhan ajarkan. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk kita melakukan perbuatan yang baik dan Allah mau kita ada di dalamnya. Artinya berarti kita ada di dalam lingkungan, tempat yang baik dan kita melakukan apa yang baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Sekali lagi, tempat yang baik itu bukan cuma sekedar ada di gereja, di persekutuan orang-orang percaya. Tempat yang baik itu adalah di mana kita membuat tempat di mana kita ada, itu jadi baik. Ya, Alkitab mengatakan, kemanapun aku membuang engkau, jadikan tempat di mana engkau ada, di situ ada damai sejahtera. Wah, ini luar biasa. Tugas kita selalu harus menjadi baik, menjadi pelita yang menerangi bukan cuma kita, tapi menerangi banyak orang lain, menerangi tempat di mana kita ada. Kita menjadi pelita yang menyala, kemudian kita menjadi garam, bukan sekedar hanya garam, tapi juga kita harus berharga, menjadi garam yang memberi rasa, memberikan sesuatu yang nikmat buat orang lain. Karena itu mari kita belajar bahwa kita hidup harus seperti yang Tuhan katakan, engkau buatan Allah.
Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan yang baik. Jangan berhenti, pesan saya. Jangan berhenti untuk berbuat baik. Orang terima atau tidak terima, kita harus tetap berbuat baik. Saya punya pengalaman yang lucu Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ketika kami masih pelayanan di daerah atas gunung sana saudaraku dengan teman-teman, ya. Kami naik motor yang, kebetulan motor yang saya pakai itu motor, kalau orang bilang sekarang motor odong-odong yang bunyinya kenceng banget itu, otok gitu ya saudaraku. Tiba-tiba ketika ada di kampung saudaraku, ada anak kecil naik sepeda, karena mungkin ngedenger motor itu kenceng, dia pikir mungkin motornya kenceng gitu ya, padahal cuma suaranya doang gitu ya saudaraku. Anak itu ngebut cembur ke got. Wah, saya langsung merasa bersalah sekali. Saya tepikan motor, ya kemudian saya matiin motor, terus saya kejar anak yang kecebur di got, saya tolongin saudaraku, saya tolongin. Kemudian ketika saya tolongin bapaknya datang, ya langsung marah-marahin saya. Kamu tabrak ya katanya, kamu tabrak anak saya. Si anaknya itu langsung menjawab, bukan Pak, ini saya sendiri yang jatuh karena meleng katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah kemudian saya lemparin tuh anak lagi ke got? Kan nggak mungkin. Ya, saya tetap tolong dia, saya yang minta maaf karena mungkin suara motor saya yang membuat dia kaget. Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Kita bisa disalah mengertikan oleh orang lain, ya. Maksud kita baik belum tentu baik. Tanggapan orang lain, penerimaan orang lain. Tapi sekali lagi jangan berhenti untuk berbuat baik, ya. Yang ketiga adalah di dalam Kolose 3 ayat 23, ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah yang ketiga, ketika kita masih ada di dunia, kita hidup di dunia yang singkat ini, ternyata Tuhan masih menuntut kita untuk selalu melakukan apapun itu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk kebanggaan diri kita, bukan untuk kebanggaan orang lain, tapi untuk kebanggaan Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan apa saja, satu hal yang kita harus ngerti, entah Bapak Ibu Saudara sebagai guru, sebagai orang yang bekerja di perusahaan, Anda sebagai direktur, Anda sebagai apapun, bahkan ibu rumah tangga Bapak yang di rumah pun, saya percaya apapun yang Bapak Ibu lakukan kalau kita membaca Alkitab ini, berarti kita harus melakukan seperti untuk Tuhan. Full, betul-betul sangat-sangat berkualitas. Kita mengasihi seperti kita mengasihi Tuhan. Kita berbuat ini seperti kita lakukan untuk Tuhan. Ada rasa hormat, ya, ada rasa hormat, ada kualitas yang terbaik yang kita berikan dari pekerjaan-pekerjaan kita, tindakan-tindakan kita. Jadi Tuhan mau kita nggak boleh hanya asal-asalan. Kita tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan seenak kita. Ada Tuhan, ada nama Tuhan. Ketika kita melakukannya ada nama Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, apapun yang terjadi hanya untuk kebanggaan Tuhan. Hanya untuk nama Tuhan. Bukan nama kita. Bukan pribadi-pribadi kita. Bukan kebanggaan kita. Bukan pencapaian peninggian kita, rasa hormat kita. Bukan. Apapun yang kita lakukan, kerjakan itu seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Saya percaya dengan ini. Nama Tuhan dimuliakan. Ini akan nampak jelas antara orang-orang yang mengenal Tuhan dengan yang tidak mengenal Tuhan. Ketika engkau melakukan apa saja pekerjaanmu, ketika engkau bertindak apa saja engkau melakukannya, pelayananmu, bahkan kata-katamu, perbuatanmu, dari rumah tanggamu, di tempat pekerjaanmu, engkau lakukan seperti engkau lakukan untuk Tuhan. Saya percaya nilaimu di mata orang lain, Tuhan akan buat menjadi berkat. Kenapa? Karena kita tahu kita lakukan dengan kualitas yang hebat, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan rasa berharga. Dan saya percaya itu semua akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ada nama Tuhan di dalamnya. Ya, ada jaminan nama Tuhan di dalamnya. Kita rasakan ya, kalau kita melakukan ada jaminan nama Tuhan, pasti punya rasa takut.
Kenapa? Karena kita tahu ada nama Tuhan. Kita tidak mau membuat nama Tuhan tercemar dengan tindakan kita yang cemar, ya. Kita mau melakukannya karena kita cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, lakukan semuanya. Baik tugas pelayananmu sebagai hamba-hamba Tuhan, baik sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak di sekolah pun, bahkan di tempat pekerjaan dimanapun kau melakukan tugas dan tanggung jawabmu, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi jangan lakukan sesuatu yang salah. Buat anak-anak yang masih sekolah, jangan lupa ya, ingat loh, ada Tuhan yang mengawasi kita. Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Jangan suka nyontek, jangan suka berbuat yang curang ya. Kita membawa nama Tuhan. Kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga yang bekerja dimanapun, ingat, jangan ambil yang bukan menjadi milikmu. Artinya jangan korupsi ya. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan benar. Tuhan akan memberkatimu kalau engkau melakukannya dengan nama Tuhan. Jadi kalau mencuri, merampok, menyontek atau korupsi, kalau Anda bilang oh dalam nama Tuhan, bukan diberkati, Anda akan dikerangkeng, ya, Anda akan diborgol, ya. Jangan cemarkan nama Tuhan. Jadi baiklah kita belajar untuk menginsiafi diri kita sendiri, mengkoreksi diri kita sendiri, menintrospeksi diri kita sendiri, siapa kita di hadapan Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita belajar bahwa hidup kita harus berarti, kita hidup harus berguna, hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita memiliki hidup yang singkat ini, kalau kita berarti, semuanya akan menjadi berkat. Kita pulang nanti bertemu dengan Bapa muka dengan muka, kita akan bersuka cita dalam pengharapan kita, dan kita semua pasti merindukan. Tuhan akan berkata, hai hamba yang setia, mari masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu yang luar biasa sampai hari ini. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena kuasa-Mu, kami ada karena kebaikan-Mu. Kami rindu bahwa hidup kami yang singkat ini boleh menjadi berkat. Berapapun usia kami yang Tuhan berikan kepada kami tahu Tuhan, Engkau pasti akan memberi yang terbaik. Terima kasih Bapak, ingatkan terus kepada kami supaya kami hidup boleh menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam, dan kami mau hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau Engkau sendiri melihat mereka dalam keadaan apapun, kami percaya Engkau sendiri akan menurunkan tangan-Mu, menopang, menjaga, melindungi mereka. Yang sakit Tuhan beri kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Ketika mereka berbeban berat, Tuhan yang akan memberi keringanan, dan apapun yang mereka sedang alami, Tuhan beserta memberikan pendampingan, jawaban, dan damai sejahtera. Terima kasih Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, Engkau yang menjaga, melindungi mereka satu persatu dari sinode apapun, agar mereka boleh menjadi berkat dalam keadaan dimanapun mereka berada. Hamba-hamba Tuhan, mereka boleh menjadi contoh teladan yang baik. Anak-anak Tuhan dimanapun, mereka hidup boleh menjadi berkat. Bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi, kami percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan akan memberkati bangsa kami. Tuhan juga memberkati para pemimpin bangsa, menjaga mereka, melindungi mereka, dan memberi mereka hikmat agar mereka selalu bertindak adil untuk seluruh rakyat dari bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk Gereja Betel Indonesia, di pusat maupun di daerah, di luar negeri. Tuhan terus memakai Gereja Betel Indonesia untuk menjadi berkat, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang membawa terang Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati Ketua Sinode kami, Bapak Rubin Adi Abraham. Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi berkat, bahkan keluarganya terus Tuhan, Engkau juga yang akan menjaga, memberi hikmat dalam memimpin Gereja Betel Indonesia. Juga untuk perwakilan-perwakilan daerah di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk berkat Tuhan, juga untuk Bapak Satria, Tuhan berkati sebagai Ketua BPD Jawa Barat. Tuhan pakai hidupnya, keluarganya untuk bisa memimpin BPD Jawa Barat dengan hikmat dan luar biasa. Tuhan beri kesehatan. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kekasih Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.